SMU Trum Trum selalu merupakan tempat yang kacau. Saatnya mengubah hal itu. Pak Martin punya kabar yang bagus. Saatnya untuk memilih ketua OSIS kalian yang baru. Semua kandidat sangat ingin menang. Seperti Tony, murid terkaya di sekolah. Dia yakin bahwa menjadi lebih kuat akan membuatnya lebih populer dan akhirnya dia menjadi raja. Dan ini adalah Joey, dia sama sekali tidak kaya, dia hanya ingin validasi. Langkah pertama untuk menuju pemilihan merupakan kampanye iklan yang agresif. Joey sudah mempunyai ide. Kampanye Joey memiliki 3 masalah utama. Bagian yang pertama, tanpa guru. Bagian 2, tidak ada ujian. Semuanya setuju, iya kan? Dan bagian 3, Joey tidak punya cukup kertas untuk bagian ketiga. Jadi dia menulis di kemejanya, lebih banyak kertas. Wow, Joey! Itu platform yang cukup kuat, tapi tidak semua menyukainya. Tony sudah berganti pakaian. Tony sangat kaya hingga mampu melakukan presentasi yang sangat mengesankan. Orang banyak tidak menginginkan janji menyedihkanmu. Mereka ingin visual yang mengesankan dan komitmen besar. Tapi sesuatu tidak terduga berhasil masuk ke rekaman. Ini adalah bencana. Kampanye tidak boleh dimulai dengan skandal. Tapi Tony bertekad untuk menang. Ini yang disukai pemilih lebih dari janji-janji besar. Ini pertunjukan dramatis. Di sini, pemilihan lebih seperti pesta. Dan Tony tahu tentang semua itu. Dia akan mendorong orang untuk bertaruh pada perlombaan. Jika mau suara, kau harus menarik perhatian orang banyak. Tapi jangan lupa kalau perjudian itu tidak diperbolehkan, apalagi di sekolah. Pak Martin mengusir para pemilih dan dia akan membacakan aksi kerusuhan Tony. Karena Tony sangat suka berjudi, mungkin dia ingin bertaruh pada nilainya. Ini, mini, mini, mo. Pilihan bagus. Ini nilai F. Maaf, Tony, judi itu berbahaya. Hanya karena pemilihan berlangsung, tidak berarti ujian dibatalkan. Tapi ujian kesempatan besar untuk memenangkan beberapa pemilih. Joey murid yang hebat dan dia membantu teman sekelas dengan ujian mereka. Mungkin mereka akan memilihnya sekarang. Kau bisa dapat nomor jajak pendapat lebih baik tidak dengan pemilih yang mempesona, tapi dengan perbuatan baik. Joey baru mendapatkan pemilih lagi dan itu bukan siswa. Pak Martin terkesan dengan antusiasme dari Joey. Jika Joey membantu dapat ulasan lebih baik, maka Pak Martin akan mendukungnya. Wow, mendapatkan dukungannya akan sangat berarti bagi Joey. Tony telah menutupi sekolah ini dengan brosur kampanyenya sendiri. Dia punya banyak uang. Dia mampu melakukan kecurangan pemilih. Dia akan membeli suara jika diperlukan. Atau bahkan dia tidak perlu melakukannya. Dia bahkan akan membayar lawannya. Joey menerima suapnya. Uang ini bisa membantu Joey untuk biaya kampanye. Misalnya adalah, dia bisa gunakan untuk membeli kembali pemilihnya. Dengan segera, seluruh sekolah ini akan tertutupi dalam selebaran Tony. Rupanya, saat pemilihan berlangsung, Tony menyewa semua printer dan pemindai di sekolah. SMU Trum Trum belum pernah melihat kampanye ketua OSIS yang begitu agresif sejak pemilihan yang sebelumnya. Ngomong-ngomong, ayah Tony terlibat. Joey harus membersihkan jalan menuju lokernya. Tapi itu seperti vandalisme. Pak Martin tidak merasa senang. Dia suruh Joey membersihkan semua selebarannya. Ini tidak adil. Andai saja ada yang membantu. Wow, alam semesta mendengar panggilan Joey untuk meminta bantuan. Saat Joey sedang membersihkan selotip dari loker, dia tiba-tiba mendapat dukungan lainnya. Petugas kebersihan senang. Ini adalah calon ketua OSIS pertama yang tidak pernah meremehkan kerja kerasnya. Seorang pemilih yang cukup makan adalah pemilih yang baik. Joey akan memberi makan teman sekelasnya dengan satu-satunya hal yang mampu dia beli, pasta. Banyak sekali orang yang ingin makanan gratis dan mereka semua langsung muncul.
Tapi Joey bukanlah satu-satunya yang mempunyai ide ini. Pesaingnya memiliki pendekatan lebih menarik. Pizza gratis untuk semua yang memilihnya. Kecurangan pemilih klasik. Joey kalah dalam babak ini. Hei, jika Tony menginginkan perang, dia akan dapat. Dan pemilih akan dapatkan pertunjukan lagi. Semua bisa memperjuangkan kandidat mereka. Adapun pengawal Tony akhirnya bisa beristirahat. Sepertinya pertarungan tidak akan pernah berakhir. Tapi Joey punya kartu as di lengan bajunya. Makanan yang dimasak ibunya. Siapa yang paling menderita selama pemilihan? Tukang bersih-bersih. Semua pertunjukan dramatis meninggalkan kekacauan besar. Bagian terburuknya adalah tidak ada lagi yang menghargai pizza. Pizza berubah menjadi senjata. Karena Tony adalah murid terkaya, dia target bagi para penindas. Itu sebabnya dia punya pengawal pribadi. Tony tidak punya waktu untuk menindas karena dia sibuk berkampanye. Tapi para penindas orang yang sederhana. Mereka tidak peduli siapa yang ditindas. Penindas ini akan berhenti tepat pada waktunya. Dia tidak akan menyiksa Joey, tapi sebaliknya dia meminta berteman. Dia selalu ingin menjadi pengawal. Untungnya adalah Nate tidak bisa membaca. Pemilihan berarti debat. Joey kesulitan mempersiapkan pidatonya. Berhari-hari dia mencoba menulisnya, tapi tidak mendapat kata-kata yang tepat. Joey tidak sendiri. Dia membantu Pak Martin. Itu satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan oleh Joey. Tapi apa yang dia pakai untuk debat? Joey tidak mempunyai sebuah pakaian formal. Dia tidak bisa telanjang. Semua orang akan menertawakannya. Tidak peduli seberapa bagus pidatonya, jika dia seperti badut, orang-orang akan tertawa. Tidak, tetaplah positif. Joey, tenangkan dirimu. Orang-orang ini harus mendengarmu. Joey melakukan pekerjaan yang keren. Pada titik tertentu, bahkan Tony mulai percaya padanya, tapi dia ingat bahwa dia harus berpidato juga. Dia memulai dengan bagus. Rahasia kesuksesannya adalah pengawalnya yang selalu menuntunnya di earphone. Satu-satunya yang tidak dipertimbangkan Tony, yaitu pertandingan tim favorit pengawalnya hari ini. Wow, ini akan menjadi sangat buruk. Semoga timnya tidak menang. Atau itu akan menjadi aneh. Tidak, mereka menang. Harusnya Tony tidak percaya begitu saja pada pengawalnya. Bertingkah seperti ini selama debat tidak membantunya memenangkan suara. Tony adalah bahan tertawaan dari sekolah ini. Persahabatan Nathan dan Joey bisa mengarah pada sesuatu yang keren. Misalnya, Nathan bisa mengajari Joey cara bermain kotor. Bagaimana menyingkirkan persaingan. Nate memiliki banyak senjata yang berbeda. Favoritnya adalah sedotan ini. Nathan istimewa dan bisa memodifikasi. Alat ini tidak menembak bola ludah, tapi bola cat yang sebenarnya. Tony benar-benar hancur. Dan ini baru permulaannya. Joey tepat sasaran. Catnya menghilangkan kata ketua OSIS. Pemungutan suara sudah ditutup. Kita akan tahu siapa yang akan jadi ketua OSIS berikutnya. Sepertinya semua orang sudah tenang tentang sensasi pemilihannya kecuali para kandidat. Kita perlu menghitung suara. Hei, ada gangguan pemilihan di sini. Lantai yang basah mencampurkan suara. Sekarang tidak ada waktu untuk pemilihan yang adil. Siapapun yang mengumpulkan surat suara yang terbanyak, dia menang. Tony kesal dengan semua ini. Selesaikan secara jantan. Tidak, itu juga tidak berhasil. Setidaknya untuk petugas kebersihan. Tidak peduli yang kau bilang, kekuasaan terletak pada rakyat.
Itulah yang terjadi. Secara tidak sengaja, pada akhirnya ketua OSIS adalah petugas kebersihan. Sekarang sekolah kita akan bersih dari sebelumnya. Bagaimana tentang pemilihan ketua OSIS SMU Trum Trum? Kandidat mana yang ingin kalian pilih? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.